Halo, Assalamualaikum teman-teman yang ada di YouTube. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Logika Bang Brol. Channel yang berusaha memberikan sedikit edukasi, sedikit motivasi, tidak ingin menggurui teman-teman, apalagi merasa yang paling benar sendiri. Serta tidak ingin merugikan pihak manapun terkecuali teman-teman ya, pihak tersebut terindikasi merugikan pihak lain, maka ya sah-sah saja untuk saya bahas di setiap konten yang saya sajikan. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya tidak membahas tentang marketplace, membahas tentang pinjol ya, tetapi menurut saya ini tidak kalah penting untuk saya sampaikan kepada teman-teman mungkin yang belum menyimak di pemberitaan online. Ini tentang perkembangan teman-teman ya, perkembangan dari teknik scammer yang dilakukan oleh para penjahat di bidang kejahatan cyber teman-teman. Ya, beberapa waktu yang lalu tentunya teman-teman juga memahami atau mungkin mengikuti ya, bagaimana banyak sekali korban yang tertipu, terkena scammer ini dengan menginstal aplikasi dari pihak yang tidak dikenal teman-teman. Seperti misalnya aplikasi tentang pengiriman barang, aplikasi undangan dan segala macam teman-teman ya. Nah, tetapi kali ini itu tidak perlu diinstal teman-teman. Trik yang diterapkan oleh pihak scammer ini tanpa menginstal, cukup ketik lihat atau view, yaitu menggunakan action button teman-teman ya. Kalau dulu mungkin kan harus install dalam bentuk aplikasi yang tidak terdeteksi pada akhirnya. Tetapi ini cukup lihat, dan pada ketika teman-teman mengklik lihat, disitulah secara bersamaan para scammer itu juga telah siap untuk memporak-porandakan saldo di rekening pribadi kalian. Tentu hal ini sangat mengkhawatirkan teman-teman ya bagi sebagian pihak. Bagaimana caranya kita untuk terhindar itu memang terkadang sangat sulit sekali teman-teman ya. Karena kejahatan itu akan semakin berkembang dengan juga perkembangan zaman dan juga teknologi. Seperti di konten saya sebelumnya, saya bahas tentang AI, yang dimana pada awalnya AI ini kan diciptakan untuk kebaikan. Namun bisa digunakan juga teman-teman untuk keburukan dalam hal mencari keuntungan. Yaitu seperti apa? Meniru wajah orang, ya, meniru suara orang lain untuk kepentingan dalam mencari keuntungan. Nah, tetapi kali ini sifatnya adalah berupa aplikasi yang masuk ke pesan WhatsApp. Untuk informasi lebih jelasnya memang belum banyak diberitakan teman-teman ya, berapa banyak korban yang sudah terkena modus baru ini dan juga berapa banyak kerugian yang telah diderita oleh korban tersebut. Tetapi kalau kita berkaca dari beberapa waktu yang lalu tentang aplikasi yang bentuknya aplikasi, itu banyak sekali teman-teman. Korban yang telah mengalami kerugian yang tidak sedikit tentunya ya. Apalagi yang baru-baru ini juga kan seorang pengusaha mengalami kerugian karena menginstal aplikasi undangan. Tetapi kali ini undangannya itu hanya bentuk seperti file PDF teman-teman atau Microsoft Word. Jadi tentu saja bagi sebagian orang yang belum paham ya, akan timbul rasa penasaran. Penasaran untuk membuka apa sih isi pesannya, apa sih isi kalimatnya. Ketika dibuka, ya sudah wassalam teman-teman. Nah tentunya hal ini penting menurut saya untuk saya sampaikan kepada teman-teman. Nah ini perlu kita garis bawahi teman-teman ya. Kenapa sih? Mungkin dari beberapa teman-teman berpikir kejahatan semakin berkembang, tentu saja itu diiringi dengan perkembangan zaman dan teknologi serta kebutuhan yang semakin berkembang teman-teman. Kalau saya kaitkan dengan pinjol, sama halnya. Kenapa pinjol sampai detik ini masih bisa berdiri kokoh? Beberapa pinjol maksud saya ya. Ya karena masih ada yang menggunakan teman-teman. Masih ada yang juga membayar, jadi mata rantainya itu belum bisa terputus. Tetapi bukan berarti saya mendukung tentang aksi garbai nasional teman-teman, bukan. Ya. Karena memang kebanyakan orang melakukan pinjaman di aplikasi pinjaman online tersebut, itu ada yang niatnya memang baik, ya, memang untuk kebutuhan, ada yang niatnya kurang baik. Kurang baik itu bukan berarti sengaja garbai, tetapi dia memang meminjam di awal, namun di tengah-tengah saat proses pencicilan atau pembayarannya sudah berjalan, dia mengalami masalah teman-teman. Itu saya katakan kurang baik. Kalau memang tidak baik, ya dari awal dia pinjam tidak untuk dibayar. Nah ini ya, ini yang perlu digarisbawahi. Kenapa sih pinjol juga semakin lama semakin berkembang, juga bahkan limitnya itu ada yang lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Ya karena memang masih ada nasabah yang tetap setia untuk membayar teman-teman. Apakah itu salah? Ya tidak salah jika digunakan untuk kebaikan. Sama dengan AI tadi yang saya katakan teman-teman ya. AI itu pun juga ya, jika tidak memang digunakan untuk kebaikan, maka juga hasilnya akan buruk. Sama saja dengan pinjol, ketika kita minjam di aplikasi online tersebut untuk kebaikan, ya tidak ada yang masalah. Nah,
Tentang aplikasi seperti ini ya, aplikasi yang dapat merugikan orang lain, yaitu berbentuk undangan yang sifatnya hanya cukup lihat, tapi sudah bisa beraksi. Nah ini tentu ya sudah sangat tidak baik teman-teman. Modus seperti ini modus baru. Kenapa? Karena kebutuhan. Sekali lagi, setiap tindak kejahatan itu tidak luput didasari dari kebutuhan teman-teman. Kebutuhan apa sih ya? Kebutuhan hidup, kebutuhan finansial. Kebutuhan hidup itu meliputi apa saja? Kebutuhan pokok, makan setiap hari, itu penting bagi sebagian orang. Kebutuhan ngudut itu juga kebutuhan hidup teman-teman ya. Nah, kebutuhan keuangan juga bagi sebagian orang yang memang uangnya pas-pasan. Nah inilah, akhirnya timbul siasat dalam dirinya itu untuk mempelajari yang namanya bagaimana caranya kita mendapatkan keuntungan tanpa kita harus menyentuh korban yang ingin kita kita jahati seperti itu ya. Dalam tindak kejahatan tersebut otomatis kan menggunakan dengan dunia cyber teman-teman. Nah tentunya harus seperti ini juga harus siapa ya, kita semua sebagai masyarakat itu bersatu padu ya, saling mengingatkan bagaimana caranya jangan sampai ada dari kalangan kita, orang terdekat kita, atau mungkin teman-teman yang menyaksikan video di channel saya ini juga jangan sampai terkena scammer dari modus yang baru ini teman-teman. Makanya saya buat konten sederhana seperti ini, tidak perlu terlalu ribet penjelasannya, cukup saya mewanti-wanti kepada teman-teman jika ada nomor WhatsApp atau aplikasi manapun ya, dalam arti misalnya kalian menggunakan Telegram, Twitter, dan segala macam, ada yang mengirimkan pesan dari orang yang tidak kalian kenal, lebih baik jangan kalian cari tahu apa yang dia kirim itu. Jangan pernah coba untuk mengetahui isinya apa, walaupun di situ tidak tertera untuk diinstal, tetapi tertera untuk dilihat, itu sudah jangan teman-teman, karena akibatnya akan fatal. Jika teman-teman mungkin tidak memiliki saldo rekening pribadi di handphone kalian, itu tidak masalah. Tetapi jika kalian punya saldo rekening, nah kalian bersiap-siap teman-teman. Bersiap-siap untuk apa? Mengikhlaskan. Karena ketika kalian lapor ke pihak yang berwajib pun belum tentu juga akan ada tindakan yang seperti kalian inginkan. Ya tetap akan ada tindakan dari pihak kepolisian tentunya ya. Pasti akan ada. Tetapi harapan kalian kan kalau bisa dana kalian itu kembali. Tentu saja itu tidak mudah teman-teman ya. Nah itulah teman-teman. Jadi bagaimana sih dalam hal seperti ini kita menyikapinya? Ya tentu saja kita memang harus lebih waspada. Kita jangan mudah kehilangan fokus dalam keseharian, karena fokus itu sangat penting. Kalau kita tidak fokus, maka kita akan mudah dipengaruhi oleh pihak manapun teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu saja yang ingin saya sampaikan teman-teman ya, tidak terlalu panjang lebar, semoga bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video saya ini dari awal hingga akhir. Semoga kuota yang kalian gunakan, kuota di warung kopi, kuota di kafe-kafe tempat kalian nongkrong, dan juga kuota provider pribadi yang kalian gunakan selalu senantiasa membawa keberkahan untuk saya dan juga kepada teman-teman Logika Bang Bro tentunya. Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.